Pada saat ini, mayoritas nelayan masih menggunakan metode tradisional dalam menangkap ikan. Hal ini menyebabkan pendapatan ikan menjadi tidak menentu karena para nelayan tidak mengetahui pemetaan potensi ikan secara pasti berdasarkan data kuantitatif, sehingga para nelayan menggunakan faktor kebiasaan dan perasaan dalam memetakan potensi keberadaan ikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa produksi perikanan laut yang dijual ke tempat pelelangan ikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta fluktuatif dan cenderung stabil. Artinya, belum ada gebrakan untuk meningkatkan hasil produktivitas nelayan di pesisir pantai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut. Bapak Misto merupakan salah satu nelayan di Pantai Depok berpendapat bahwa kesulitan menentukan titik potensi keberadaan ikan di laut merupakan suatu permasalahan bagi kelompok nelayan Pantai Depok karena mempengaruhi jumlah hasil tangkapan ikan. Sehingga seringkali nelayan hanya menghabiskan sebagian biaya operasional untuk mencari titik potensi ikan. Bahkan, Bapak Misto juga menambahkan bahwa beberapa nelayan di Pantai Depok pernah tidak mendapatkan ikan sama sekali dikarenakan kesulitan memperoleh ikan pada titik tertentu. Inovasi alat pendeteksi ikan berbasis teknologi sonar dengan dua perangkat keras berupa bagian pemancar di mana terdapat transmitter dan receiver sinyal berfrekuensi tinggi dan bagian penampil untuk menampilkan lokasi ikan. Dengan alat ini, harapannya para nelayan Pantai Depok dapat lebih efisien dalam menentukan titik potensi tangkapan ikan sehingga produktivitas hasil tangkapan meningkat. Untuk menunjang perancangan produk yang diusulkan, peneliti menerapkan metode desain partisipatori dan usabilitas. Tahapan perancangan ini dimulai dengan desain partisipatori. Desain partisipatori adalah sebuah pendekatan untuk penilaian, desain, dan pengembangan sistem teknologi dan organisasi. Tujuan dari desain partisipatori adalah untuk mendorong keterlibatan aktif dari pengguna, pelaksana, dan profesional dalam desain serta proses pengambilan keputusan. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan uji usabilitas untuk mengetahui tingkat kemudahan alat tersebut. Pengujian dilakukan dengan membagikan USI kuesioner untuk mengukur seberapa besar kemudahan alat ini untuk digunakan. Pengujian usabilitas dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan kuesioner tersebut, didapatkanlah kesimpulan sebagai berikut. Yang artinya bahwa dalam sisi usabilitas, alat ini sudah cukup mampu untuk memenuhi keinginan mitra sehingga mitra dapat menemukan titik penangkapan ikan dengan lebih mudah, cepat, dan presisi. Alat yang dirancang ini diberi nama Dora the Fish. Dora the Fish memiliki prinsip kerja layaknya radar. Alat ini memiliki dua bagian, di mana bagian pertama sebagai penampil dan bagian kedua sebagai pemancar. Pertama, mendesain rangkaian elektronis bagian transmitter dan receiver. Kedua, mendesain case bagian transmitter dan receiver. Ketiga, membuat rangkaian elektronis pada bagian transmitter dan receiver. Keempat, membuat case untuk bagian transmitter dan receiver. Kelima, melakukan simulasi rangkaian elektronis pada bagian transmitter dan receiver. Keenam, merakit rangkaian elektronis dengan case sesuai bagiannya masing-masing. Ketujuh, melakukan uji coba. Kedelapan, melakukan evaluasi dan perbaikan. Alat ini bekerja ketika arus listrik dari sumber tenaga akan mengalir ke bagian-bagian yang ada, seperti bagian fungsional, kristal osilator, transmitter, dan receiver. Kristal osilator akan mengubah energi listrik menjadi sebuah noise yang kemudian akan digunakan untuk membangkitkan ultrasonik. Kemudian, transmitter akan memancarkan ultrasonik ke arah dasar laut. Ketika ultrasonik mengenai suatu benda atau yang kita cari adalah ikan, maka ultrasonik akan terpantul kembali. Receiver akan menangkap sinyal pulsa gema yang dihasilkan dari pantulan ultrasonik yang mengenai benda. Kemudian
kemudian sinyal pulsa yang diterima oleh receiver akan dikirim ke penampil dan akan menampilkan citra dari benda yang terkena ultrasonik tadi dengan menampilkan letak serta jarak ikan yang dicari nelayan. Pertama, aktifkan daya pada receiver Dorade Fish. Kedua, lemparkan bagian transmitter Dorade Fish ke permukaan air. Ketiga, perhatikan layar pada bagian receiver Dorade Fish yang berisi visualisasi potensi ikan yang ada di sekitar. Pertama, mempermudah proses pencarian lokasi ikan di sekitar nelayan. Kedua, proses perawatan memiliki biaya yang terjangkau. Ketiga, memiliki cara penggunaan yang mudah. Perancangan produk Dorade Fish diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di Pantai Depok, Yogyakarta dalam mencari lokasi potensi ikan di laut. Manfaat dengan adanya alat Dorade Fish bagi para nelayan Pantai Depok, Yogyakarta yakni dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan adanya kenaikan jumlah tangkapan ikan yang disebabkan oleh proses penentuan lokasi potensi ikan yang lebih efisien. Selain itu, peneliti berencana melakukan publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual atas produk ini, serta pengurusan paten sehingga mampu mendorong inovasi bagi bidang industri dan teknologi di Indonesia.